peta ibadah Ramadan. Kita mencoba untuk petakan dulu kira-kira ibadah apa saja yang dikerjakan oleh Nabi, di waktu kapan, dan bagaimana cara kita memaksimalkannya. Baik. Secara umum, amaliyah Nabi SAW di bulan Ramadan itu dibagi pada 3 bagian. Dibagi pada 3 bagian waktu utama. Satu, ada ibadah yang dikerjakan di waktu malam-malam Ramadan, ibadah malam. Nanti Anda cek ya, kira-kira 4 malam ke belakang ini sudah maksimal belum? Jangan-jangan Anda diberikan kesempatan malam ini karena masih ada yang kurang kemarin. Ibadah malam. Dalam bahasa Arab disebut dengan lail, al-lail. Insyaallah. Baik, 2. Bismillah. Ada ibadah sahar. Sahar. Hati-hati, ini jarang diketahui. Jarang diketahui tapi pahalanya luar biasa melimpah, insyaallah. As-sahar. Oke. Sahar itu singkatnya adalah waktu singkat menjelang fajar, kisaran 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. Bahkan ibadah malam waktunya dimulai ba'da isya, setelah isya, ba'da isya sampai menjelang sahar, di waktu yang kedua. Jadi begitu masuk waktu sahar, ini selesai, pindah ke amalan selanjutnya. Nanti kita lihat spesifikasi amalannya. Dan yang ketiga ada disebut dengan ibadatun nahar, ibadah siang. Bismillah. Ibadah siang. Baik. Ibadatun nahar, waktunya terbentang dari mulai fajar ya, sampai dengan maghrib menjelang isya. Ibadah malam atau ibadatul lail setidaknya ada 3 ibadah. Saya ulang, ada 3 ibadah yang dimaksimalkan oleh Nabi SAW dari awal Ramadan sampai akhirnya. Dari awal Ramadan sampai akhirnya tidak pernah beliau tinggalkan. Ya, tidak pernah beliau tinggalkan. Ya. 1, ada yang wujudnya berupa salat. Ya. Mudah-mudahan terlihat salat. Nanti kita lihat ya, nanti kita turunkan. Yang kedua, ada yang berupa interaksi dengan Al-Quran. Ya. Interaksi dengan Al-Quran. Anda bisa baca, bisa mengkaji, bisa menghafal. Ya. Nah, yang ketiga adalah memperbanyak zikir, khususnya permohonan dari doa dan istighfar dan ampunan. Semua ibadah ini ya, khususnya dimulai ba'da isya. Ya. Jadi kalau nanti Anda menunaikan salat dimaksudkan ini, ya tarawih dalam bahasan kita nanti, maka tidak boleh dilakukan sebelum Anda menunaikan isya dulu. Ya. Jadi kalau Anda terlambat datang ke masjid, misal ya, ingin beribadah tarawih ini, imam terlihat sudah menunaikan salat tarawihnya, sementara Anda belum salat isya, maka Anda harus isya dulu baru menunaikan qiyamnya. Baik. Mari kita rinci 3 ibadah ini. Ya, seperti apa Nabi menunjukkannya? Apa keistimewaannya? Yang apa kira-kira yang bisa kita raih dari ibadah ini? Ya. Hati-hati ya. Saya sarankan dan tekankan sekali lagi, hati-hati betul dalam menunaikannya karena pahalanya begitu melimpah. Kalau Anda tidak tunaikan saat ini atau tidak maksimalkan, maka Anda mesti menunggu lagi tahun depan. Dan maaf beritanya, tahun depan belum tentu kita hidup. Jadi kalau Anda kehilangan sekarang, belum tentu dapat ya, yang akan datang. Baik, bismillah, kita mulai dari yang pertama. Baik, kita mulai yang pertama, ibadah salat. Salat di masyarakat dikenal dengan istilah tarawih ya. Kita keluarkan dulu hadis-hadisnya ya. Kita bertanya pada Nabi seperti apa gambarannya, nanti baru kemudian kita jabarkan lebih dalam lagi ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, kita akan perhatikan bahwa istilah tarawih itu hampir tidak ditemukan dalam hadis ya. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun Anda nggak akan dapati ya. Tapi bukan berarti salah ya, nanti kita akan lihat di akhir ya, apa maksudnya ya. Ternyata Nabi menyebutnya dengan qiyam ya.
Beliau sampaikan qiyam, ini bahasa beliau, ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, kata Nabi, siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan di malam itu, benar dia tunaikan karena Allah, dia berburu pahala dengan bermuhasabah, maka Allah akan berikan kepadanya, perhatikan, kalau benar salatnya, akan diampuni seluruh dosanya yang pernah dia kerjakan sampai malam itu. Ya. Ya, Anda bisa temukan itu di Al-Bukhari, nomor hadis ke-37, Kitab Siyam. Ya. Atau kadang kalau Anda punya kitab cetakan berbeda, atau syarah Fathul Bari-nya, misalnya, salah satu contohnya itu bisa berbeda ya nomornya kalau Anda menggunakan syarah ya. Misal ada terbitan Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kalau terbitan Darul Hadis ya, cetakan Darul Hadis ya. Itu ada di jilid yang keempat halaman 291, kitab salat tarawih, kitab pembahasan nomor ke-31 ya. Nomor hadisnya 2008 sampai 2009. Posisinya sebelah kiri paling atas ya. Ini yang terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2002. Ya. Ukuran 17 kali 26 cm. Baik. Nah, dari segi waktu pelan-pelan kita bahas dulu. Waktu penunaiannya ya, istilah salatnya disebut oleh Nabi SAW dengan qiyam. Lihat apa pentingnya istilah qiyam ini. Di dalam Quran kata qiyam itu dibagi pada dua bagian. Pertama, ada yang disebut dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail, yaitu salat yang ditunaikan waktunya ba'da isya ya, dengan sunnah rawatibnya tanpa didahului dengan tidur dulu. Jadi kalau Anda misalnya bangun di malam hari ingin menunaikan salat setelah isya tanpa didahului dengan tidur, ya, apakah langsung setelah isya atau malamnya misal ya, Anda pulang dari dinas atau ibu pulang dari satu tempat ya, belum sempat tidur kemudian salat, itu salatnya disebut dengan qiyamul lail ya. Dalilnya ada di Quran surah 73 ayat 1 sampai 20 Al-Muzammil. Disebut dengan qiyamul lail. Ya. Hati-hati ya, seringkali ada di satu instansi tertentu, lembaga atau bahkan sekolah mengadakan acara mabit, malam bimbingan iman dan takwa, salah satu paketnya qiyamul lail, tapi pada tidur dulu. Nah, itu secara fikih kurang tepat ya. Kalau qiyamul lail nggak tidur. Kalau tidur dulu kemudian malamnya bangun, itu disebut dengan tahajud istilah Qurannya. Tahajud. Jadi yang kedua, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai 81 ya. Wa minal laili fatahajjad bihi, tahajud. Baik. Fokus. Kalau Nabi menyebutkan salat di malam Ramadan ini dengan istilah qiyamul lail fi Ramadan, maka Anda harus menunaikannya langsung setelah Isya, tidak boleh didahului dengan tidur. Tapi kalau Nabi sebutkan tahajud fi Ramadan, itu artinya kita harus tunaikan setelah tidur dulu baru malamnya bangun. Tapi ketika Nabi menyebutkan dengan nama umumnya qiyam, mencakup dua hal ini yang di luar Ramadan ya, maka itu dari sisi waktu ada kemudahan bagi kita untuk menunaikannya. Di antum ingin kerjakan setelah Isya, setelah Isya langsung sholat tuh boleh, silahkan, gak ada masalah ya. Tapi kalau sekiranya ada keinginan untuk istirahat dulu, malamnya bangun ya, atau ada sementara yang mendapatkan kemacetan, pulang telat dari kantor, ingin istirahat dulu, malamnya baru sholat, sah ya. Ingin ditunaikan di malam harinya. Waktunya membentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar di sahar. Jelas di sini? Nah, jadi itu yang pertama, kenapa disebut dengan qiyam, untuk menunjukkan dari fleksibilitas penunaiannya, kemudahan waktunya. Baik, saya agak pelankan sedikit. Ya Rasulullah, kami sudah tahu insya Allah waktu penunaiannya, salatnya disebut dengan qiyam. Sekarang bagaimana cara kami menunaikannya? Ya, cara kami menunaikannya. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan cara penunaian qiyam ini, maka ada dua topik bahasan yang harus kita ketahui dengan dalam. Satu, segi jumlah rakaatnya, berapa rakaat kita tunaikan. Pelan-pelan, saya izin hapus ini ya. Bismillah. Bahasan pertama dari sisi rakaatnya. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menunaikannya? Pertama, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, kira-kira berapa rakaat? Jangan dikira-kira, kita tanya pada Nabi ya. Kalau dikira-kira nanti gak nyampe itu. Tanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan, itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Oke?
Baik, bahasan pertama tentang rakaat ini saya turunkan dulu dalilnya. Dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Ya. Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik, mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu sahar, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang sholat dari ba'da isya 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu sholatnya? Kalau dalam teori ilmu hadis ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan, ya, sepanjang ada kemampuan. Ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus, ya, tapi minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas? Kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja, ya, malam ini 2, besok baru 4, ya, besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi, ya, maka tidak akan stabil ibadahnya, ya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti? Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW. Ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 rakaatan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa enggak melengkapi. Ya. Di 1 ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an, pertama beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764, menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah, kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, 13 rakaat. Ya, Masya Allah. Nanti kita lihat, ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti salatnya 11 rakaat,
Yang duanya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Pelan ya, nanti saya terangkan. Khafifatain. Khafifah itu ringan, ya. Khafifatain 2 rakaat yang ringan, ya. Maksudnya pembuka sholat. Kalau kita warming up lah ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Ya. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena sholat ini saat ditunaikan itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya Al-Fatihah saja. Ya, jadi begitu takbir Allahu Akbar, langsung ta'awudz, ya, sampai selesai Fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk, i'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat. Ya, karena itu disebut ringan. Jadi nggak usah baca surat ya. Ya Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca? Ya, jangan terlampau soleh ya. Baik, cukup sampai Al-Fatihah saja. Baik, yang 11 rakaatnya ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi saat Anda misal mendapati di satu tempat atau Anda sendiri yang melakukan 11 rakaat dengan rumusnya 2 2 2 2 ditutup dengan 3 rakaat witir, ya, atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Oke, jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekali lagi. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lain ya. Dia tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau ya. Tapi keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Utsman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini. Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan, memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai 36 ya. Ada yang sampai 40, Ubay bin Ka'ab ya. Dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4-4 tapi 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, sampai 10 kali, baru witirnya 3. Oke? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini. Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Ya. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang rata-rata 36 rakaat. Anda akan salat 36 rakaat, witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah itu 23 rakaat. Ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya sebaliknya lagi 11 ya. Baik Syekh bin Baz memilih 11 ya. Kemudian ada yang 13 gak ada masalah ya. Bahkan ada yang sampai 40 ya. Jadi kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita. Yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat ya. Jadi sepanjang masih ada yang sholat ya, kaedahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara salatnya? Ya kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara salatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau 11 begini maksudnya. Kalau 20 segini arahnya, ya. Jelas ya? Baik. Sekarang bahasan keduanya, bismillah. Ya Rasulullah, kami sudah tahu sekarang bisa memilih baik itu 11, ya. Ada yang 13 ataupun lebih daripada itu, ya. Sekarang pertanyaan kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menunaikannya? Ya, baik yang 11 atau selebihnya. Sifatnya seperti apa? Sifat salat Nabi-nya. Ini saya mohon fokus di sini karena ini yang paling menentukan. Anda sampai 100 rakaat pun tapi tidak mengikuti sifat salat Nabi yang ini, maka tidak berfaedah salat kita. Ya. Kata Nabi, maaf ya, rabba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak sedikit orang yang menunaikan qiyam di malam Ramadan tapi tidak mendapati apapun. Ingat, tidak mendapati apapun. Maghfirah tidak dapat, rahmat tidak dapat, pahala juga tidak dapat. Dia cuma capek begadang saja. Itu ruginya fatal. Ruginya fatal. Ya. Maka mari kita lihat bahasan keduanya setelah tahu jumlah rakaatnya. Sekarang kita belajar bagaimana sifat salat Nabi-nya. Ini yang penting. Ya. Sampai para ulama menulis beberapa buku tentang sifat salat
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, mari kita lihat keterangan dari Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani ketika bertanya tadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di riwayat yang sama Al-Bukhari nomor hadis 1147, ya, di hadis Muslim nomor hadis 738. Ya. Saya sempurnakan jawabannya. Jawaban pertama tentang rakaatnya. Nah, tentang sifatnya kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi kamu tidak usah tanya kata Aisyah. Jadi jawaban majaz kiasan ya. Tapi gak usah tanya tentang bagusnya dan panjangnya bacaan Nabi. Ya. Bagaimana khusyuknya, gerakan-gerakannya, keindahan bacaannya. Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba untuk bisa mendapati itu. Ya. Saat sholat di belakang Nabi SAW, maka Masya Allah. Ya. Lihat komentar Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin berikan gambaran dulu ya. Ini sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk di antara kalangan sahabat yang paling indah bacaan Qur'annya, paling bagus. Ya. Bahkan pernah satu ketika beliau membacakan Qur'an, itu pohon-pohon bergerak bu. Ya. Angin kemudian bertiup kan. Beliau kemudian diam, tenang lagi situasi. Dibacakan bergerak lagi. Ketika disampaikan pada Rasulullah SAW, lihat komentar Nabi. Kata Nabi, ketika engkau bacakan itu malaikat turun berebut untuk mendengarkan bacaan. Saking indahnya. Tapi ketika beliau sholat di belakang Nabi, perhatikan komentarnya. Kata beliau, tidak pernah saya mendengar satu bacaan seindah bacaan Nabi. Jadi kalau dibacakan, Masya Allah, ada ketenangan dalam jiwa. Dibacakan tentang surga, seakan-akan segera ingin masuk ke dalamnya. Dibacakan tentang neraka, bergetar, kita khawatir ya, walaupun sekedar diperingati deh, itu bacaan Nabi. Dan rakaatnya tenang, gerakan-gerakannya. Kadang setelah salam beliau diam dulu, duduk sejenak istirahat sambil berdoa kepada Allah. Pelan-pelan. Kalau Anda melakukan satu aktivitas tertentu, kemudian berdampak pada ketenangan jiwa, ada kenyamanan dalam roh, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarwihah. Tarwihah. Dari kata rahatun, ya, raha. Ya. Asalnya dari kata roh. Sudah jadi bahasa Indonesia, raha, rehat, ya, rehat. Ya. Beda dengan istirahat. Rehat beda dengan istirahat. Kalau rehat itu waktunya sebentar, ya, 10 menit, 15 menit itu rehat. Kalau ditambah dengan ista, ya, dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ditambah hurufnya bertambah maknanya. Kalau istirahat agak panjang, ya, 30 menit, 1 jam itu istirahat. Ya. Tapi kenapa disebut dengan rehat dan istirahat? Karena saat Anda melakukan itu, ya tujuan utamanya untuk memberikan kelapangan pada roh, supaya jiwa tenang, pikiran lapang, deh. Ya. Makanya ada orang kan yang tiduran sampai 2 jam, sampai bisa berkata begini, aduh saya nggak bisa istirahat. Padahal dia tidur kan? Ya karena jiwanya belum lapang, pikiran masih belum tenang. Nah kalau Anda melakukan aktivitasnya, ya, aktivitas dilakukan, ke roh ada kelapangan, ke jiwa menjadi tenang, itu tarwihah. Kalau dijamakkan, misal Anda lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, maka dijamakkan dari tarwihah menjadi tarawih. Tarawih. Tulis. Tarawih itu bukan nama sholatnya. Tarawih itu nama sifat sholatnya. Saya ulang, sifat sholatnya. Diseakan-akan, kenapa kemudian dipopulerkan istilah tarawih, ingin memberikan pesan kepada kita, mohon maaf, kalau Anda ingin tunaikan sholat ini, ingin meniru seperti apa Nabi melakukannya, maka tunaikan dengan tarawih. Yang tenang, kan? Bacaannya yang baik. Di Anda kalau berkata, yuk kita tarawih, artinya Anda mau mencari imam yang baik. Yang bacaannya baik, yang tenang, yang rakaatnya tidak terlampau terburu-buru. Ya. Saya agak kurang memahami ya, kalau misalnya, maaf ya, ada orang menunaikan tarawih yang 11 rakaat saja hampir 1 jam. Masa yang 23 cuma 15 menit? Ada yang 10 menit ya. Saya baru terima berita di satu tempat di Indonesia ada yang 10 menit tuh. Ya, tahun lalu rekor 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih ya. Hati-hati ya. Baik. Kamis lalu sebelum Ramadan saya mengajar, ada seorang ibu mengatakan, bahkan di tempat saya Ustadz katanya imamnya sampai nggak nafas Al-Fatihahnya. Saya bilang bisa hidup tuh sampai nggak nafas ya. Masya Allah, dia saking cepatnya gitu ya. Itu bukan tarawih, bukan tarawih. Coba perbaiki ya. Jangan ya ada di antara kita dalam 4 malam ke belakang yang mengalami situasi ini, maka diberikan kesempatan oleh Allah malam ini dan selanjutnya insya Allah untuk memperbaiki. 2. Kita lanjutkan keterangannya.
Saking nikmatnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, jangan tanya panjangnya. Ternyata dalam kenikmatan itu, ketika dirasa-rasa rakaat pertama saja, ini rakaat pertamanya itu sudah sampai 100 ayat. Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat pertamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan rukuk. Ternyata nyambung ke Ali Imran. Insyaallah. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Saya duga akan rukuk. Ternyata nyambung lagi ke An-Nisa. Sampai ayat 176, 5 juz 4 halaman. Makanya Aisyah radhiyallahu anha wajar mengatakan, gak usah ditanya deh panjang dan bagusnya kan ya. Satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, orang paling takwa, tingkat surga paling tinggi, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya kata Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani, kami tidak ikutan lagi. Bukan karena capeknya, bukan. Itu mereka sudah terbiasa. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya seringkali menduga ini Nabi kapan rukunya. Ini untuk memberikan jeda supaya beliau bisa praktekkan lagi. Tapi karena saya sering menduga itu, saya merasa saya kurang khusyuk nih, bukan nabinya. Jadi kemudian sifat-sifat dari sesuatu yang kita keluarkan. Kalau sahabat biasa Pak, Bu ya. Anda misalnya bisa buka kitabnya Imam An-Nawawi yang mengarang Al-Arba'in itu 42 hadis ya. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu sebelum menulis kitab-kitab ini termasuk Al-Majmu', itu menulis dulu kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya sarankan Anda punya ini ya. Itu salah satu kitab yang bagus menerangkan bagaimana cara ta'lim yang baik. Termasuk ibu, kalau anaknya ingin cepat sampai ilmunya, cepat paham, mendapat keberkahan dalam belajar, ibu cari buku ini. Terutama juga yang kedua itu petunjuk menghafal Quran dengan baik dan berkah. Kalau bahasa Arabnya itu ada terbitan Darun Nafais yang warna kuning. Itu kisah tadi bisa Anda temukan salah satunya di halaman 47 sebelah kiri posisinya, paragraf ketiga baris 1 sampai dengan 7. Kata beliau, sahabat itu dibalik segala kesibukannya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, itu masih sempat menunaikan qiyamnya sampai khatam Quran bahkan. Jadi biasa. Nah, dari kesimpulan ini, para ulama memberikan pendapat kepada kita, sunnahnya dalam salat qiyam itu hendaknya memperpanjang bacaan ayatnya. Diperbanyak ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Di sunnah yang kedua, sifat salatnya perbanyak atau perpanjang bacaan ayat. Misal Anda yang sebelum Ramadan bacaan sering salat malam tapi kadang cuma juz amma aja kan. Kadang-kadang ada sementara orang yang paling amma qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, macam-macam. Ramadan tambah, Anda naikkan naik ke Al-Insyirah, Ad-Duha, Al-Ghasyiyah, supaya pahala kembali berlimpah semakin banyak. Jadi kalau bisa setiap ada kebaikan ada buruk. Saya mau tanya begini, masih ingat bahasan kita dulu? Kalau kita baca Quran, satu hurufnya berapa pahalanya? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia bisa mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Anda bacakan alif, lam, mim, 3 huruf dapat 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan, ingat betul ya catatan ini, saat Ramadan, ketentuan ini tidak berlaku. Saya ulang, ketentuan ini tidak berlaku. Yang berlaku hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah langsung yang menyampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 1793, hadis Muslim nomor hadis 1151, di Ibnu Majah nomor hadis 1638. Saya bacakan hadisnya. Qala Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, saya langsung ke ujungnya, ke intinya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu tunaikan dengan benar karenaku, kata Allah, karenaku. Jadi untuk Allah saja. Jangan cuma formalitas ya. Yang lain puasa, Anda ikut puasa, yang penting tahan lapar, tahan haus, itu kurang tepat. Kata Allah, tunaikan puasa untukku, wa ana ajzi bihi. Maka setiap engkau melakukan kebaikan dalam puasa itu, saya akan langsung memberikan pahalanya. Kalau hari biasa malaikat tulis siapkan pahala, Ramadan tidak, Allah yang langsung berikan. Dan minimalnya, perhatikan, minimalnya wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan saat Ramadan itu, Anda bisa mendapatkan 10 kali lipat hari biasa.
Jadi kalau Anda baca ayat Quran misalnya, maaf tadi alif lam mim, biasa 30, Ramadan kali 10 lagi. Satu hurufnya 100 kebaikan. Maka rugilah orang sekiranya, maaf ya, hanya sekedar mencukupkan pada bacaan yang sedikit tidak diperbanyak. Termasuk bacaan di luar salatnya. Anda mesti punya target ya, mesti punya target. Di sehari mesti baca berapa ayat, kemana sedekahnya, apa yang mau dikerjakan kebaikannya, ayo keluarkan. Ya. Jadi perbanyak ayat sekiranya untuk bisa memperbanyak pahala kebaikan. Termasuk cari imam yang baik-baik. Ya. Biasanya yang singkat-singkat di weekend, Sabtu, Ahad, cobalah Anda cari imam yang sekiranya misal bisa 1 juz ya, atau minimal setengah juz sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Berita baiknya dari Nabi, innama ju'idal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Ya. Fa qira'atul imam, qira'atul makmum. Yang dibacakan oleh imam, makmum mendapati bagian dari bacaannya, termasuk pahalanya. Jadi kalau imam sudah baca dicukupkan, termasuk pahala sebanyak apapun yang dibacakan oleh imam, itu makmum dapat bagiannya. Jelas di sini? Baik. Saya akan masuk pada bagian yang terakhir dari amalan Nabi di waktu malam itu. Ini yang paling penting. Sifatnya. Saya mau fokus sini, ya. Karena ini yang menentukan apakah dosa kita bisa berpeluang diampuni atau tidak. Ya. Demi Allah saya katakan, Anda jangan buang-buang peluang ini ya. Kalau kemarin belum maksimal, malam ini maksimalkan. Lihat sifat yang terakhir, yang ketiga. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Rumusnya sifat yang ketiga, lakukan karena Allah, karena iman. Ya. Hati-hati, kenapa dalam tarawih ini disebutkan ada imanan? Ya. Kata para ulama, karena sementara orang kadang-kadang menunaikan qiyam ini untuk formalitas saja. Yang penting sudah tarawih. Kok cepat? Yang penting tarawih daripada enggak. Itu capek itu. Buang-buang energi saja. Tapi yang menarik, wahtisaban. Dengan dia yang kedua, berusaha berburu pahala sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara, ini dia, mengevaluasi dirinya, bermuhasabah. Nanti kita terangkan. Bermuhasabah. Ini saya kira jarang dilakukan ini ya. Jarang dilakukan. Baik. Saya lambatkan sedikit. Kita lihat bagaimana caranya. Rumus dari Nabi, kalau Anda sedang menunaikan qiyam tarawih itu, maka di sela-selanya isi dengan ihtisab. Ihtisab. Ya, mencari pahala dengan cara mengurangi dosa. Bermuhasabah, evaluasi diri kita. Kira-kira sampai sholat itu, ya berapa banyak dosa pernah kita kerjakan sampai kita rukuk dan sujud itu. Caranya, misal saat Anda rukuk, apalagi sujud, ya, Anda kan bisa memilih di antara doa sujud itu, misal ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, hamba memujimu, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba dalam sujud ya, ampuni hamba ya Allahumma ighfirli. Tapi maaf, bukan cuma di lisan. Kalau di lisan nanti hambar cara Anda sholat. Ya. Begitu Anda mengucapkan Allahumma ighfirli, seketika coba diingat-ingat, hadirkan suasananya. Sebetulnya Anda pernah berbuat dosa apa dari balik sampai Anda sujud itu, sampai Anda meminta kepada Allah untuk diampuni. Coba ingat-ingat, ya. Hadirkan suasana itu. Misal, maaf, dosa sebagai pribadi dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Anda mengucapkan Allahumma ighfirli, coba ingat dosa mata ini, dosa mata. Ya. Jangan dari balik lah, dari tadi bangun saja sampai dengan sekarang, berapa mata pernah melakukan kesalahan? Salah lihat di TV kan, yang nggak boleh dilihat, dilihat. Di jalan kesini pun kadang-kadang masih salah lihat. Di handphone keliru lihat. Ya. Belum telinganya, belum lisan salah bicara, belum kaki salah melangkah. Maka bagaimana dari balik sampai dengan Anda hidup saat itu? Kemudian maaf, status di rumah tangga. Misal Anda sebagai anak, berapa kali pernah menyakiti orang tua? Ibu pernah menangis, ayah pernah kecewa. Barangkali ada sementara orang tua yang hatinya memang masih sakit, tapi terpaksa senyum. Ya, itu dibuka tuh di akhirat nanti itu. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Ayo coba ingat-ingat, ya. Ada dosa sebagai suami, sebagai seorang istri sebaliknya, berapa kali pernah saling mengecewakan, saling mengkhianati tanpa pernah disampaikan. Dosa sebagai orang tua pada anaknya, dosa sebagai tetangga, Anda berapa kali membicarakan tetangga saat malam-malam diskusi dengan pasangan hidup pada hal yang tidak menyenangkannya. Dosa sebagai pegawai, coba ingat, ya, itu akan dihisab. Nah, kalau Anda betul-betul mengatakannya dan melakukan itu dengan benar, Allahumma ighfirli, Anda coba ingat itu. Bahkan setiap Anda salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Anda tenang, Anda ucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, maha pengampun dosa. Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, ya Allah, memohon ampunan kepadamu. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, ampuni, ya Allah. Jangan diwafatkan dalam keadaan masih ada dosa yang dibawa. Tadi saya sebutkan Imam At-Tirmidzi. Itu Imam At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad. Tinggal dari Tirmidzi, disebut At-Tirmidzi. Lahir 209 Hijrah. Ini ulama besar, Pak, Ibu. Ulama besar, hafal Quran, hafal hadis, banyak menulis kitab hadis, amalan luar biasa, tahajud tiap malam, puasa Masya Allah banyak ditunaikan. Tapi di akhir hidupnya itu masih sempat menangis sampai buta matanya. Tidak banyak orang tahu, itu buta matanya karena menangis. Ketika ditanya, ya Syekh Liba, kenapa? Kata Imam At-Tirmidzi, saya takut ketika diwafatkan oleh Allah belum cukup bekal saya untuk pulang. Anda bisa nggak bayangkan? Ada imam besar, hafal Quran, tahu banyak hadis, menulis kitab, banyak amalnya, masih sempat menangis di ujung hidupnya karena takut ketika meninggal dunia bekalnya kurang. Ya. Ada orang bukan imam besar, jadi makmum saja jarang tahajud tiap malam, belum hafal Quran, belum tahu hadis, merasa aman dengan hidupnya. Masih di ujung hidupnya masih karaokean juga, mau sampai kapan itu? Coba lihat kembali kepada Allah, coba lihat ukuran amalan kita. Ya. Ada seorang syekh, ini kisah nyata, ulama besar, jalan dengan muridnya. Nanti di amalan siang seperti saya ingin terangkan ini, tapi khawatir waktunya tidak masuk. Ya. Begitu jalan di siang-siang, tiba-tiba melewati satu tempat, syekh ini tiba-tiba menangis dan pingsan seketika. Pingsan. Orang penasaran, ketika dibangunkan oleh muridnya, ditanya, Syekh ma'asabah, apa yang menimpa Anda? Perhatikan jawaban syekh ini. Wallahi demi Allah, katanya, ketika saya menginjak tempat ini, saya teringat dulu saya pernah maksiat di tempat ini, pernah salah saya. Saya takut dibangkitkan oleh Allah di akhirat, nanti belum saya istighfari di tempat ini dan menjadi saksi bahwa saya pernah bermaksiat di sini. Anda bisa bayangkan, ya. Seorang ulama lewat satu tempat merasa pernah punya salah, langsung beristighfar di situ. Dia istighfar sampai pingsan. Ya. Mungkin maksiat ulama barangkali dalam tanda petik ya, lupa beristighfar, lupa bacakan ayat ya, atau macam lupa zikir, itu dianggap maksiat dan bisa jatuh menangis tersungkur. Ya. Hasan Al-Basri itu dalam setiap tausiahnya, mau'izahnya itu 10 menit sekali bisa pingsan. Ya, saking pekanya perasaannya. Hasan Al-Basri itu Masya Allah, begitu beliau membuka kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiba-tiba menangis. Jamaah ikut menangis, beliau pingsan. Ketika selesai lima ughmiya alaih, kenapa bisa pingsan? Kata beliau, saya mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi saya takut ketika memuji itu memang tidak benar pujian saya. Selama ini saya masih layak, masih ingin dipuji, masih banyak ingin diangkat, disanjung. Saya takut ketika memuji Allah ternyata saya selalu ingin dipuji. Pingsan. Ketika mengatakan ayyuhan nas ittaqullah, ayah bapak ibu sekalian, tingkatkan takwa kepada Allah, pingsan lagi. Kenapa Syekh? Saya takut saya katakan pada orang-orang, kalian tingkatkan takwa, saya sendiri menurut Allah belum takwa. Itu sampai pingsan. Makanya saat malam Allah berikan gambaran melalui lisan Nabi, ada peluang kita untuk mengevaluasi diri. Bahkan siang ini, ya, di antara amalan siang itu kan redaksinya sama, cuma berubah katanya. Kalau malam man qama, kalau siang man sama. Man sama. Al-Bukhari nomor hadis 38-nya, di nomor hadis 1904 dan 1905. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan puasa Ramadannya diisi dengan iman karena Allah dan dia berburu pahala dengan mengevaluasi dosanya. Ya. Maksudnya Anda misal ke kantor tuh ya, Anda coba lihat di tempat mana Anda pernah berbuat maksiat, Anda istighfar. Di jalan Anda istighfar. Jangan-jangan di mobil Anda pernah kecam orang lain, Anda klaksonin orang tanpa hal yang dibenarkan. Allahu akbar, astagfirullah ya Allah, salah hamba, salah. Itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau benar Anda melakukan itu dalam qiyamnya saja, Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan kalau benar tobatnya sampai dengan saat itu. Sampai dengan saat itu. Maka Masya Allah peluang banyak. Kenapa Anda tidak ambil? Ya, 30 malam dibentangkan, 30 siang dihadirkan. Anda nggak ambil, itu keterlaluan. Keterlaluan. Ya. Sampai di riwayat Al-Hakim An-Naisaburi di kitabnya Al-Mustadrak, ya, itu pernah dikisahkan. Malaikat sampai turun dari langit. Sampai turun dari langit. Ketika Nabi akan mulai khutbah ya, dalam mimbarnya, jadi mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, 3 tangga itu. Begitu nginjak pada gundukan pertama, turun malaikat menyampaikan. Lihat kalimatnya. Raghima anfu rajul. Dalam riwayat lain bu'dan. Ya, kata malaikat Jibril, sungguh celaka dan keterlaluan. Celaka dan keterlaluan. Ya, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan, jauh dari kebaikan. Siapa dia? Liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu.
Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Kata Nabi, amin. Demi Allah saya katakan, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat yang aminkan. Kita berdoa, malaikat aminkan. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi biasanya kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ini terbalik. Malaikat yang menyampaikan, Nabi mengatakan amin. Ya, kalau Anda diberikan waktu, ada 1 menit yang istighfar diampuni dosanya. Ada orang kelewat, mungkin wajar. Ini 30 malam, 30 siang. Waktunya membentang, tidak diambil juga, itu keterlaluan. Kata Jibril, keterlaluan. Ya. Dan barangkali mohon maaf ya, coba Anda cek lagi, ya kenapa diberi kesempatan siang ini atau malam nanti. Barangkali salah satunya ada sekian dari dosa kita yang belum kita istighfar. Ya. Ada orang-orang baik yang bahkan tidak mendapati Ramadan. Ya, Syekh Ali Mustafa Ya'qub, Profesor Tuti Alawi, ada sahabat-sahabat yang lain, ada imam besar Masjid An-Nabawi beberapa saat sebelum Ramadan. Allah panggil pulang. Itu kami begitu datang ke Madinah, sudah ramai, ternyata hari Sabtu itu ya ada salah satu imam besar yang diantarkan sampai ke Baqi, kita sholatkan sama-sama. Itu Masya Allah, yang nyolatkan banyak, karyanya banyak, hasilnya banyak, jariahnya luar biasa. Allahu Akbar, sesuai dengan ajalnya ya pulang. Kamu nggak dapat Ramadan, sudah bekalnya sudah cukup. Dosa sudah berkurang, istighfar banyak dilakukan, sudah pulang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Dapatkan kenikmatan alam kubur. Di Ali Imran 169 itu sampai 171. Kamu hamba-hamba yang masih hidup nih, saya berikan kesempatan. Allahu Akbar. Ayo cepat istighfari. Dapatkan kebaikan. Ya. Jadi kalau Nabi sudah sampaikan keterangannya, ya, ayo coba kita maksimalkan. Tapi itu bagian yang pertama. Kedua, saya agak cepat ya. Ada amalan kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan di waktu sahar. Dilakukan di waktu sahar. Di amalan pertama sudah kita selesaikan, ya salat sudah, interaksi dengan Quran sudah kita bahas tadi secara umum, ya. Kemudian zikir dan doa istighfar sudah kita bahas juga. Ya. Amalan kedua sahar. Sebentar. Amalan yang berlangsung di waktu sahar. Jadi bukan sahur ya. Ingat, waktunya disebut sahar. Nanti sahur itu beda artinya ya, beda maknanya. Amalan yang berlangsung di waktu sahar ya. Arabnya seperti ini, sahar. Ya. Jamaknya disebut dengan ashar. Ashar. Baik, fokus. Bismillah. Waktu sahar itu kisaran 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. 20 sampai 30 menit menjelang fajar. Menjelang subuh. Pelan-pelan. Baik, jadi kalau sekarang misal ya subuhnya 4.36 misal saja. Sen. Maka waktu sahar ini kurang lebih di kisaran jam 4 ya, jam 4:06. Baik. Nah, sekarang fokus. Seluruh aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar ini, nama aktivitasnya disebut dengan sahur. Di sahur itu pekerjaannya, aktivitasnya. Namanya disebut dengan sahur. Sahur. Jadi baik itu makan, Anda berdoa, baca Quran, istighfar, itu aktivitasnya disebut dengan apa? Sahur. Maka di sini Nabi menyampaikan, lihat di antara sunnah yang pertama, ada 2 sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Lihat cara menerjemahkannya ya, perhatikan cara menerjemahkannya. Tasahharu, makanlah kalian di waktu sahar. Awas, jangan salah ya. Di makan sahur itu artinya makan yang dilakukan di waktu sahar. Fa inna fis sahuri barakah. Kalau Anda bisa melakukan ini kata Nabi, Allah akan berikan tambahan keberkahan, ziyadatul khair, barakah. Tahan sebentar, kita bahas masalah yang penting dulu ya. Baik, kata Nabi yang sunnah itu makan di waktu sahar. Ya disebut dengan sahur. Kapan sahar itu? Kisaran 20 menit, 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau Anda misalnya ingin menunaikan sahur, makan sebelum puasa itu, yang sunnah dilakukan 30 menit paling awal sebelum subuh. Ini yang disebut makan sahur. Jadi kalau jam 3, setengah 3 itu belum sahur. Itu terlalu awal. Ya? Itu sama hukumnya dengan Anda makan jam 10 malam, jam 11 kan?
Kadang-kadang dari masjid sudah ada suara 2:30 kan, sahur. Nanti malam kasih tahu belum gitu ya. Belum masuk, waktunya belum ya. Itu masih terlalu awal ya. Nah, kalau Anda bisa kerjakan ini, ya Rasulullah apa faedahnya ya? Kenapa harus kami pepetkan ke fajar, menjelang fajar kisaran 20-30 menit? Kata Nabi, kalau Anda bisa kerjakan ini, fa inna fis sahuri barakah, ini Anda bisa dapatkan ini ya. Barakah itu dalam istilah fikih itu ziyadatul khair, bertambahnya satu manfaat dan kebaikan. Manfaatnya akan lebih banyak kata Nabi dibandingkan Anda makan di awal-awal ya. Kalau Anda makan jam 3, setengah 3 kan, itu energi akan bertambah, ada kekuatan ya. Tapi beda ketika Anda makan menjelang fajarnya 30 menit. Misal tadi subuh 4.36, maghribnya jam berapa? Tempat kami 17.48 ya. Baik. Misal saja 17 masa 17.50 saya, sekarang 17.58, 17.50 misal saja. Berapa jam Anda menahan lapar dan haus? Kalau kita asumsikan misal ini 13 jam ya. Kalau kita asumsikan misal di sini 13 jam, misal saja. Sekarang Anda makan minum sebelumnya, setengah jam sebelumnya. Ya, berarti taruhlah plus 30 menitnya, walaupun pas 13 jam sebetulnya. Ya. Berarti Anda tahan lapar dan haus kisaran ini. Tapi kalau Anda mulai makannya jam 3, setengah 3, berarti plus Anda tahan lapar plus 1 jam lagi. Ya. Dari segi kekuatan sudah tidak berimbang. Ya. Antum yang kisaran waktu seperti ini bisa lebih mudah. Ya. Kami dapat undangan ke Tokyo, itu Masya Allah dikirimkan waktu sholatnya, subuhnya setengah 3. Bisa bayangkan. Maghrib jam 7, Isya jam 9. Jadi kalau langsung tarawih, kemudian langsung bisa ada ta'lim, tausiah, ada diskusi, selesai jam 12, setengah 3 ketemu subuh. Ya. Di Jerman sekarang 22 jam. Ya. Di Belanda 20 jam. Jadi kalau misalnya Anda tambah lagi sebelum itu Masya Allah luar biasa ya, cara kita menyikapinya. Maka demi itu, yang pertama lakukan ini tuntunan ini, ada pahala di sini ya. Dan yang kedua, dampak dari ketahanan yang lebih tinggi itu dampaknya ke ibadah. Karena Anda energinya masih kuat, kekuatan masih ada, semangat menunaikan ibadah bisa lebih banyak daripada yang lainnya ya. Masa Anda bisa digunakan untuk baca Quran ya, perbanyak sunnahnya, perbanyak sedekah. Biasanya kalau semakin berkurang tenaga, energi semakin habis, maka bawaannya lemas. Teman lemas itu tidur, pasti itu tidur. Kantor cari musola gitu kan. Nah, di rumah lihat kasur tidur lagi, ke masjid juga tidur lagi. Ini maksimal ini. Jelas ya? Tanya. Amalan terakhir di waktu sahar. Di sini nanti kita berhenti dulu ya. Kita bacakan beberapa pertanyaan insyaallah. Bismillah. Saya mohon Anda fokus pada yang terakhir ini karena ini pahala luar biasa, langsung disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini kalau Anda tidak lakukan ruginya luar biasa. Rugi luar biasa demi Allah saya katakan. Anda kalau bisa kerjakan ini, itu jaminannya di Quran, mendapatkan nikmat surga yang tidak biasa. Surga paling indah, bisa melihat Allah tanpa hijab, ada keterangan di Quran ya. Nanti kita bacakan, bahkan disebutkan redaksi Qurannya, bahkan bisa dikatakan tingkatnya bisa lebih besar dibandingkan dengan surga, lebih indah, lebih tinggi ya. Baik. Tadi ibadahnya di waktu apa namanya? Sahar. Kalau dijamakkan jadi apa? Ashar. Baik. Quran surah ke-51 ayat 18. Ayat 18 itu amalannya. Kalau ingin ayat lengkapnya dengan anugerahnya, Anda bisa mulai dari ayat 15-nya. Jadi di situ langsung disebutkan pahalanya, di surganya di mana, kenikmatannya seperti apa, dari ayat 15 sampai ayat 23. Di antara amalannya yang fokus kita sekarang ayat ke-18-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sementara orang takwa yang nanti tinggalnya di taman surga. Saya mau tanya, tujuan dari puasa itu supaya apa? Takwa. La'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Tattaqun 19 kali diulang dalam Al-Qur'an. Baik, sekarang lihat. Nanti kalau Anda bisa takwa, di antara orang takwa ini ada yang tinggalnya di taman surga. Di orang takwa itu ada yang di taman surga, ada yang di surga seluas langit dan bumi. Ali Imran ayat 133 sampai 134 itu yang di surga seluas langit dan bumi. Yang di taman surga itu lebih indah. Perhatikan kalimatnya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Di antara perbedaan taman surga dengan surga yang lain, taman surga ketika Anda membutuhkan apapun itu Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun, jangan dibayangkan. Ya, langsung diberikan. Tapi surga lain yang lebih rendah di bawahnya itu yang melayani pangeran surga, namanya Wildanun Mukhalladun. Ya.
Jadi kalau Anda misalnya butuh mau minum sesuatu, maka dia datang. Kalau perempuan, pangeran surga. Laki-laki, bidadari surga. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Datang membawakan gelas-gelas yang berkilauan dengan emas yang luar biasa. Dihiasi mutiara-mutiara yang berkemilauan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah kelihatan oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam benak kita. Di Anda bayangkan sekarang pun, itu enggak akan pernah seperti itu. Ya. Tapi ini tidak. Dia langsung bisa melihat Allah tanpa hijab bahkan. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Di mushaf standar paling kiri sebelah atas ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Orang yang nanti Anda bisa saksikan wajahnya berbinar-binar. Gembira luar biasa. Bukan karena masuk surganya. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Dia bisa lihat Allah langsung tanpa hijab. Tanpa hijab. Ila rabbiha nadhirah. Allahu Akbar. Apa amalannya? Di antaranya Quran surah 51 ayat yang ke-18 itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, istighfar. Minta ampun, istighfar. Jadi kalau bisa saya sarankan Anda bagi dua waktu sahar. Ya, sebagian buat makan, sebagian buat istighfar. Ya. Misal Anda makan 20 menit pertama, silakan nikmati, nyaman. Setelah itu selesai Anda tutup. Siapkan diri Anda untuk mendekat pada Allah. Itu waktu-waktu paling luar biasa. Bahkan di hadis qudsi nanti saya bacakan di akhir hadis qudsinya. Dan orang yang pertama menerima dari Nabi itu 31 orang sahabat senior. Dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain sebagainya. Itu Masya Allah. Perhatikan ya. Yanzilu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengamati. Ya. Senantiasa mengamati ila sama'id dunya, ke langit dunia. Di akhir sepertiga malam. Akhir menjelang fajar. Tadi. Kemudian mulai berkata pada hambanya, fayaqulu ya ibadi, hai hambaku, siapa yang memohon rahmat kepadaku aku berikan, yang meminta aku kabulkan, wa man istaghfara li ghafartu lah, dan bila ada orang yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni seketika dosa-dosanya. Aku ampuni seketika dosa-dosanya. Saya mau kepada yang pertama dulu, jika Anda bisa maksimalkan di sini amalan Qur'annya, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Maaf, kalau mereka itu satu orang atau dua orang? Banyak kan? Banyak. Artinya Anda bisa amalkan bersama keluarga. Jangan cuma sendiri-sendiri. Coba lihat ya, coba lihat dampaknya, efeknya kepada kita itu ketika Anda duduk selesai makan dengan keluarga, mulai simpan makanan, teguhkan hati kita. Yuk kumpul bareng-bareng, mulai ayahnya dulu ya, memberikan gambaran. Ma, kalau selama ini papa punya salah termasuk pada kalian anak-anakku, mohon dimaafkan. Barangkali diamanahi oleh Allah sebagai seorang ayah tapi belum bisa jadi ayah yang baik dalam pandangan Allah. Mohon doakan papa. Sekiranya diambil lebih dulu, diampuni dosa-dosa papa. Ada rezeki-rezeki yang belum sampai pada kalian, ya Allah mohon ampuni. Ibunya sambung, Pak, mama juga mohon maaf. Sekiranya belum bisa menjadi istri yang sempurna, mama bagi kalian yang baik, tolong doakan supaya lebih baik merawat kalian. Yang paling indah ketika anak-anak Anda berkata, maaf Pak, kami juga mohon maaf, ya Allah ampuni, belum bisa jadi anak yang saleh, belum bisa menghafal Quran, memberikan mahkota di kemudian hari, ya Allah ampuni kami. Ketika semuanya sudah larut dalam kebaikan, tiba-tiba semuanya mengatakan, ya Allah ampuni kami, ya Allah, ya Allah ampuni kami, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu Masya Allah, turun ampunan Allah bagi satu keluarga itu. Ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi, selesai, diampuni dosanya. Ghafartulah kata Allah, diampuni dosanya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika Anda memiliki waktu yang sangat singkat tapi punya banyak permohonan, maka dahulukan istighfar, perbanyak. Ketika Anda diampuni dosanya, maka Allah akan mengabulkan permohonan Anda bahkan sebelum Anda memintanya. Sebelum Anda memintanya. Saya berikan rumus turunan di Quran ya. Ini tidak mudah memahaminya. Quran surah 33, Quran surah 3 ayat 31. Posisi paling kiri di atas agak ke tengah sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat kalimatnya. Qul, ya. Allah menyampaikan, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah, ya. Fattabi'uni, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Ya. Jadi kalau Anda merasa cinta dengan Allah, ikuti Nabi. Ya. Bukan cuma salatnya saja, ya. Tapi aktivitas kita, bangun, coba bagaimana lihat Nabi bangun tidurnya, makannya seperti apa, jalannya bagaimana, coba kita ikuti pelan-pelan. Kalau Anda bisa lakukan itu, lihat turunannya ya, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita, cinta Allah. Nah, sekarang perhatikan persamaannya ya, saya pernah terangkan ini juga dalam kesempatan yang lain.
Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka ternyata yang pertama diberikan itu bukan dunia. Bukan. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosanya. Allahu Akbar. Ampunan dosa. Jadi kalau Anda dicintai oleh Allah, maka pertama yang dilakukan diampuni dosa itu. Sudah habiskan. Kamu nggak usah punya dosa lagi. Pulang. Ya. Bukankah kalau ada seseorang pernah punya salah pada Anda macam-macam dan minta maaf, yang pertama Anda lakukan kan memaafkan dulu ya? Kalau Anda sudah senang kan Anda bisa berikan apa saja? Masya Allah. Allah ampuni dosanya. Jadi kalau ada yang dicintai Allah, diampuni dosanya. Sekarang lihat sini. Sifat cinta itu selalu memiliki sifat akan selalu memberi bahkan sebelum diminta. Coba perhatikan. Ketika anak Anda lahir, saking cintanya, padahal dia nggak minta. Pakaian dibelikan yang paling bagus, ada mainan yang paling bagus, bahkan nggak pengen Anda belikan juga. Ya. Saking cintanya tuh. Ya. Bukankah setelah dewasa Anda tunggu sampai minta? Kadang-kadang belum dikasih juga. Ya. Jadi ketika semakin tinggi tingkat cinta, dia akan memberikan bahkan sampai tidak pernah dimintakan sebelumnya. Jelas sampai sini? Jadi lihat persamaannya. Cinta Allah menghadirkan ampunan. Maka kata para ulama, orang yang persamaan terbaliknya, orang yang sering memohon ampunan kepada Allah, maka lebih cepat mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik, cinta menghadirkan ampunan. Berarti orang yang semakin lama, semakin sering minta ampun, semakin cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta Allah sudah datang karena sering istighfar, maka Anda jarang minta ampun, Allah sudah menyiapkan kebutuhan Anda. Ya. Coba mulai. Ya. Barangkali kita diberikan kesempatan sampai malam kelima ini, hanya sekadar Anda bisa melakukan itu. Bismillah, kenapa Anda tunda? Maksimalkan. Ya. Jangan banyak mainnya. Ibadi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Kata Allah, hambaku, kamu ini saya ciptakan untuk ibadah, jangan banyak main. Jangan banyak main pada yang tidak penting, maksudnya, pada yang tidak penting. Tapi godaannya tidak mudah ya. Ya, begitu Anda mau makan supaya suasana ada sedikit banyak, ya tidak terlalu sepi, Anda lihat TV ternyata racun semua di sini. Ya, coba lihat, perhatikan ya, yang tidak ada di luar Ramadan sampai ada di Ramadan. Orang tidak jelas tampilan macam-macamnya. Itu sesungguhnya ujian bagi kita. Matikan aja. Ambil suasana yang enaknya, manfaatkan. Cuma 10 menit kok. Nunggu besok lagi belum tentu hidup. Ya, mau kapan lagi kita ambil? Barangkali mungkin, maaf ya, diantaranya juga ada doa-doa Anda yang belum dikabulkan karena Anda harus melakukan pada saat itu. Barangkali begitu. Ya, cobalah mulai. Ya. Kadang memang setannya luar biasa tuh. Jam terbangnya tinggi sekali, Pak. Ya, Bu ya. Begitu ibu mau mulai, kadang diajak main-main juga tuh. Pak, yuk besok siap. Baik. Begitu dia mulai, Pak, mohon maaf selama ini mama belum sempurna, banyak salahnya. Emang, gitu. Kadang-kadang tutup masuknya itu. Perlu penyesuaian ya. Bismillah, mulai.